Halo semua, welcome back to my channel. Gue sekarang Narendra. Kali ini gue mau wawancara nih sama salah satu jurusan yang mulai famous di IPB, ya teknik metalurgi. Dan sekarang gue udah ada temen gue waktu zaman OSKM. Hai Farel, boleh dong kenalin Farel ke Halo, teman-teman semua biar lebih jauh mengenal Farel tuh siapa sih? halo guys. Kenalin namaku Farel Faiz Baskara, biasa dipanggil Farel. Dulu aku ini temennya pas OSKM dulu, kenalnya di pas OSKM. Dan sekarang aku masuk di jurusan teknik metalurgi gitu. Oke, nah gimana kabarnya Farel? Waktu selama pandemik tuh gimana kabarnya? Ngapain aja gitu? Kalau sekarang lagi sibuk gak ngapa-ngapain sih, paling sibuk laptopan gitu kan, tidur sambil nunggu kuliah. Habis ini kan juga kuliah kan, beberapa minggu lagi Oh iya ya betul gitu lagi udah sih. mau masuk lagi. Jadi sekarang masih Iya cuy, menikmati masa-masa libur kali ya. Rel. benar, Oke, benar banget. nah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari Twitter dan dari Instagram yang masuk ke aku dan salah satunya ini. Sebenarnya Rel, metalurgi itu sebenarnya belajar apa aja sih Rel? Oke. Menarik sih metalurgi belajar. Jadi banyak orang itu masih awam gitu Vi, sama metalurgi. Apa sih metalurgi itu, kayak kalau denger itu, itu apa gitu kan. Terus aku biasanya kalau kalau ditanya gitu tuh gampangnya kayak itu kayak tambang gitu tante atau om, tapi kayak kayak lebih dalam prosesnya gitu. Jadi kalau mau bahasa, kalau biar gampang inget ya guys, Hmm? metalurgi itu metal sama urgi gitu. Metal Hmm. itu kan logam, Hmm. urgi itu arjen. Jadi kita itu memproduksi logam, yang mana logam itu gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Ah, I see. Jadi apa namanya pengolahan dari bahan tambangnya kali ya. Nah, Bener kalau banget. misalnya kan di meteorologi itu ada pembagiannya pencabangan tuh, meteorologi penerbangan, meteorologi pertanian, industri dan kawan-kawan. Nah, kalau di metalurgi itu ada apa aja, Rel? Hmm. Kalau di metalurgi itu kita nyebutnya kelompok keahlian ya, kelompok Hmm. keahlian. Jadi kita nanti ini belajar tiga nih, jadi ada tiga. Hmm. Ada PBG, metalurgi ekstraksi, sama metalurgi fisik gitu. Hmm. Jadi mungkin aku jelasin satu-satu ya, Bu. Boleh. Jadi tiga kelompok keahlian itu merupakan suatu rangkaian dari proses pengolahan bahan tambang sampai logam gitu. Yang pertama PBG. PBG itu apa sih? Pengolahan bahan galian. Jadi di sini kita itu ya mengolah bahan tambang yang benar-benar kasar gitu ya, dari batu. Itu diolah nih di sini itu dengan memanfaatkan sifat fisiknya. Jadi sifat fisik dari batu itu. Hmm. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan kadar logam berharganya gitu. Jadi kita itu kan kalau ambil batu itu kan pasti dari campuran-campuran gitu kan. Nah, kita ini di PBG ini mau ngambil yang berharganya gitu, yang meningkatkan konsentrat ya kayak kalau bahasanya Hmm. gitu. Terus lanjut dari PBG ini kita bawa ke metalurgi ekstraksi. Nah, ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu gampangnya adalah kayak mengambil gitu. Mengambil logam yang diinginkan gitu. Hmm. Atau dari konsentrat yang tadi, yang dari PBG, itu kita memisahkan nih dari logam-logam yang tidak berharga sama yang berharga atau yang dibutuhkan gitu. Jadi kayak memisahkan dari campuran dengan apa ya, dengan kimia dan fisika gitu gampangnya. Berarti kita kayak ya ngolah gitu dari tanah biar jadi apa yang kita mau itu dengan teknik-teknik tadi ya ada di metalurgi. Ya, ada satu lagi. Boleh apa? Yang terakhir itu ada metalurgi fisik. Ah. Metalurgi fisik itu akhirnya nih, jadi misal dari batu nih, dari batu logam, kan dapat logamnya diekstraksi, dapat logam. Nah dari logam ini kita masuk ke metalurgi fisik. Metalurgi fisik itu dimana kita merekayasa sifat logam ini sesuai dengan kebutuhan di kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, contoh gampangnya itu kayak misal kita mau bikin bodi pesawat. Bodi pesawat kan kalau yang kita tahu itu dari aluminium ya, dari aluminium. Nah, gimana sih caranya aluminium ini bisa kuat, bisa tetap ringan, itu biar bisa terbang ya, dan bagus gitu untuk jadi bodi pesawat. Nah, itu kita di sini merekayasa sifat logam itu sendiri gitu. I see. Jadi ya pengolahan tadi ya. Kalau misalnya nih, kan kalau di meteor juga yang paling kuat tuh matematika, fisika, dan ngoding sebenarnya. Nah kalau di metalurgi itu yang harus dikuatin tuh apa tuh Ram? Oke. Kalau di metalurgi menurut aku
nggak menurut aku sih, menurut banyak orang itu Mafiki sih. Mafiki. Jadi di mana yang harus kuat tentunya 3 itu. Jadi kimia, fisika. Kita itu belajar fenomena yang terjadi di metalurgi itu pakai kimia sama fisika. Tapi untuk mendapatkan angkanya itu harus bisa matematika, kayak penurunan, kayak dapat nilai ini dari mana, kayak apa sih nurunin rumus kayak gitu-gitu itu perlu matematika. Jadi kalau matematika itu harus kayak dasar banget sih, kayak harus di luar kepala lah istilahnya, kayak gitu. I see. Nah kalau di metalurgi itu sendiri ada ngoding nggak? Terus kalau ngoding pakai bahasa apa? Itu gini, kalau metalurgi yes kita ngoding tapi nggak banyak banget gitu. Kita tuh ada yang namanya metode numerik. Codingnya kalau di semester kemarin itu aku pakai VBA Microsoft Excel. VBA. Nah di sana kita itu program gitu. Nah itu gunanya apa sih di metalurgi gitu kan? Yaitu buat menghitung rumus-rumus yang susah banget gitu. Jadi kayak misal panjang banget gitu kan perhitungannya itu. Dan program ini kita bisa dapat angkanya itu lebih cepat, 1 detik selesai gitu. Codingnya itu kayak gitu kalau di metalurgi untuk mencapai angka yang kita inginkan, mendapatkan nilai. Jadi kalau Magnum itu di meteorologi juga ada, tapi kita pakai Fortran. Dan ya tadi kayak misalnya kita nyelesain suatu persoalan atau rumus tuh langsung keluar angka sih memang. Jadi kita tinggal input angka. Jadi sama juga di meteorologi juga. Nah, kalau misalnya nih kan kita memang sama-sama online sebenarnya kuliahnya, tapi kata cutting nih atau misalnya kataupun teman-teman yang pernah kuliah offline, prasarana di metalurgi di ITB itu gimana tuh? Apakah lengkap atau enggak? Oke, kalau untuk sarana prasarana mungkin berupa lab ya, laboratorium ya, dan alat-alat di dalamnya. Kalau di metalurgi sendiri ini kalau nggak salah itu antara 7 atau 8 lab, ada 7 atau 8 lab gitu. Terus kalau untuk sarannya lengkap atau enggak, kalau sedengar aku itu cukup lengkap di mana dengan laboratorium ini itu kita bisa melakukan praktikum, bisa melakukan tugas akhir juga buat penelitian gitu udah cukup gitu. Tapi emang enggak yang bagus lengkap banget gitu enggak, tapi kayak ini untuk di Indonesia itu udah sangat bagus gitu. Gitu sih. Lumayan komplit lah ya, jadi buat teman-teman yang mau praktikum pun nggak usah khawatir. Aman. Iya. Oke, nah kan kalau misalnya di universitas lain tuh kayak metalurgi itu disatuin sama material. Nah kalau di ITB sendiri kenapa sih dibedain, bahkan cenderung jauh? Ingatnya kalau fakultas aja dibedain nih, kan itu satu FTTF, satu STMD kan? Itu kenapa tuh, Rel? Ini menarik banget. Dimana banyak orang yang bingung gitu bedanya metalurgi sama material apa gitu. Mungkin aku dari situ dulu aja ya. Oke. Jadi kalau di ITB bedanya metalurgi sama material. Kalau material itu setahu aku mereka itu lebih belajar ke arah yang metalurgi fisik tadi, dimana mereka itu berfokus di mana merekayasa suatu logam untuk menjadi yang dibutuhkan gitu ya, misalnya membuat bodi pesawat gitu. Tapi kalau metalurgi di ITB itu kita tuh belajarnya tuh dari hulu sampai hilir, dari tambang sampai jadi gitu. Lapangnya tuh kayak gitu. I see. Berarti kalau misalnya diibaratin metalurgi itu misalnya peternak kali ya, peternaknya nanti kalau misalnya udah menghasilkan dagingnya nanti dikirim ke anak material yang jadi restorannya gitu buat dijadiin apa bisa, yang pelanggan mau gitu ya. Bisa. Dan juga metalurgi itu sebenarnya juga bisa jadi penjual restorannya juga bisa gitu. Kita tuh belajarnya panjang banget gitu kayak gitu. I see. Kayak gitu sih. Setelah kurang lebih 2 tahun nih ngerasain kuliah di teknik metalurgi, apa sih suka duka yang kamu rasain? Suka duka. Kalau suka ini sih kayak kita kan belajar hal yang baru gitu. Itu mungkin kalau buat aku cukup menarik sih, cukup menantang gitu kan, kayak oh ternyata tuh bisa kayak gini ya, ada ilmu baru kayak gitu. Mungkin ya emang nggak gampang gitu kalau ujian, ya ini termasuk dukanya juga ya, jadi suka sama duka nyambung gitu. Dukanya ya kan kayak ujiannya susah, tapi itu kayaknya semua jurusan kayak gitu deh, ujiannya pasti susah. Tapi ya as long as kita belajar dengan sungguh-sungguh itu mana sih kalau menurut itu. Kalau misalnya nih
ada yang nanya nih, metalurgi itu bagian dari pertambangan bukan ya berarti? Jadi gini, metalurgi dulu ya. Metalurgi ITB itu kan didirikan tahun 2006. 2006. Sebelum itu metalurgi itu masuk di teknik pertambangan. Gitu. Tapi karena beberapa consideration kalau nggak salah, akhirnya itu dipisah dari pertambangan gitu. Kenapa dipisah? Karena pertambangan sama metalurgi itu ternyata beda. Kalau tambang itu di ITB lebih berfokus kayak gimana kita mencari eksplorasinya gitu kan, gimana kita menambangnya itu gimana caranya kayak gitu, menambang dapat batunya itu gimana. Kalau metalurgi kita lebih ke dari tambang itu kita mengekstraksi, kita mengolahnya gitu, jadi logam gitu. Sih berarti ya tadi kalau misalnya tambang itu benar-benar yang ambilnya dari bumi gitu kan, material yang sedikit ngolahnya gitu kan. Oke. Nah, kalau di FETB itu mete kan lebih ke dalam ruangan tuh, karena kita bikin peta dan bikin coding-codingan lah. Kalau misalnya geologi lebih ke lapangan. Nah, kalau metalurgi sendiri dia lebih lapangan atau ke dalam ruang? Oke, kalau untuk itu sebenarnya bisa dua-duanya sih. Oke, kalau buat cewek-cewek itu nggak usah khawatir kayak aduh nanti panas di lapangan gitu, enggak. Karena bisa juga kita itu nge-lab gitu, masuk kerjanya itu di lab, di kantor itu juga bisa gitu. Tapi kalau lapangan itu juga bisa gitu. Kadang kalau dalam suatu pabrik gitu ya, pabrik yang besar gitu, itu tuh jarak dari lab ke lab lain itu jauh gitu. Jadi kita tetap kayak kena mataharinya gitu. Jadi kayak ya ada lapangannya lah dikit-dikit gitu. Bisa juga gitu, jadi kayak dua-duanya bisa gitu. Nah, kalau tadi kan jarak dari lab ke lab. Nah, kalau di TB sendiri itu gimana jarak dari lab ke lab? Kan berarti labnya banyak ya? Itu lumayan jauh nggak tempat-tempatnya? Jujur kurang tahu sih. Aku juga belum pernah ke sana kan. Belum pernah ke sana ya, karena belum pernah ke sana. Kayaknya ya ITB kan nggak sebesar itu ya, jadi kayak aman lah ya jalannya. Atau jauh-jauh amat lah ya. Nah, kan metalurgi itu tadi disebutin usahain kuat di matematika, fisika, dan kimia. Aku tanya dulu deh tentang kimianya. Kimia itu yang paling banyak keluarnya apa? Apakah termodinamika kah atau apa kayak gitu materinya? Oke, baik. Kimia gimana ya? Ya kimia gitu kan kayak gampangnya nih kan kayak kita itu ngambil suatu ngolah logam gitu ya. Logam itu kan terdiri dari rumus kimia gitu. Jadi kita ngitung-ngitungnya itu pakai kimia gitu. Kalau materinya apa ya? Bener sih termodinamika. Jadi dasar dari semua dasar di metalurgi itu termodinamika. Itu nanti bakalan dapat di semester 3. Di mana itu diajar oleh dosen yang luar biasa gitu kan. Ya, dan itu ya termodinamika. Tapi matematikanya serumit itu kah? Apakah jadi keluarnya teh aljabar yang gimana gitu? Atau matematik gimana gitu? Matematikanya itu tadi sih harus di luar kepala gitu. Jadi sebenarnya nggak yang kayak yang kiruan gitu enggak, tapi kalau harus udah di luar kepala gitu. Jadi kayak tinggal nurunin, tinggal ya mengoperasikan gitu aja sih. Kalau menurut aku. Tahap paling bahagia atau TPP itu harus benar-benar kuat kali ya di matematika dasarnya. Iya, benar. Nah, sedikit kepo nih, aku pengen tahu, kamu kenapa sih pengen masuk metalurgi ke metalurgi? Mirip. Ya ini menarik sih. Jadi kayak dulu jujur aku itu pengennya masuk teknik perminyakan. Gitu. Kenapa? Soalnya ya udah jelas lah teknik perminyakan gitu kan. Kalau misalnya kita tanya orang kayak tanya tantemu, kayak tanya om gitu kan, masuk jurusan mana gitu, teknik perminyakan, waduh keren gitu kan, kayak calon-calon orang sukses nih, calon-calon orang kaya ala-ala gitu. Tapi pada akhirnya aku tetap milih metalurgi karena aku mikir sebenarnya metalurgi ini prospek kedepannya itu bagus banget gitu, sangat berpeluang untuk naik gitu, benar-benar berprospek lah gitu. Jadi aku mikirnya kayak untuk masa depan yang lebih baik, kayaknya aku masuk metalurgi aja. Ini bukan berarti itu ya yang lainnya prospeknya nggak baik ya, tapi kayak metalurgi itu berprospek gitu, kayak naik daun lah istilahnya. Nah, lagi trending lah ya. Aku juga pernah dengar kayak di metalurgi itu
sering naik trendingnya gitu loh dibanding jurusan lain. Karena ya mungkin siapa sih yang nggak butuh bahan-bahan buat bikin-bikin peralatan kan. Nah, sedikit ke masalah ke kampus nih ya. Sedikit kayak apa ya? Sedikit kepo juga nih, daya tampung mahasiswa di prodi metalurgi angkatan kamu tuh berapa dulu? Kalau di angkatan aku itu 80, angkatan sebelumnya itu lebih dikit, dikit banget. Karena naik daun ini jadi kayak naik. Ini aku kasih contoh aja ya. Kalau metalurgi berapa ya, 17 itu kalau nggak salah 60 atau 70-an. 18 itu naik. 18 itu jadi 73 fotonya karena demand-nya itu tinggi gitu. Terus angkatan aku naik lagi kan 80. Terus angkatan yang paling baru ini angkatan 20 itu ditingkatin lagi. Kuotanya jadi 90 gitu. Jadi karena demand-nya lumayan banyak, jadi kayaknya dari pihak fakultas itu kayak yaudah ditambahin kuota gitu. Berarti kalau dilihat dari dari polanya kayaknya semakin tahun makin naik juga ya. Jadi banyak peminatnya juga sebenarnya si metalurgi. Ya, benar-benar. Metalurgi sendiri nih kan kalau teknik mesin tuh identik dengan cowok gitu kan. Nah kalau di metalurgi itu sendiri gimana? Banyak nggak cowok sama ceweknya? Atau perbandingannya gimana tuh? Kalau perbandingan cowok-cewek, kalau angkatanku sendiri itu ceweknya kalau nggak salah ada 17 dari 80. Dan kalau menurutku itu cukup banyak sih kalau untuk teknik ya. Kayak hampir seperempat gitu kan. Tapi keadaan saat ini malah jauh lebih bagus gitu. Kalau zaman dulu metalurgi itu perbandingan cowok-ceweknya itu timpang kayak 1 gitu. Ceweknya itu cuma 1 gitu. Tapi pernah ya itu cuma 1 ya kalau nggak salah. Iya pernah itu kayak wah ini banyak cowok semua nih, kayak 1 doang ceweknya gitu kan. Tapi kalau sekarang itu banyak sih ceweknya kalau menurut aku kayak 1/4 gitu. Itu udah banyak sih menurutku. Jadi teman-teman yang mau masuk metalurgi nggak usah khawatir sama kalau aku cewek gitu, karena cewek pun makin lama makin nambah juga di metalurgi gitu. Iya benar. Nah balik lagi ke materi nih, kalau misalnya bener gak sih kalau metalurgi itu hanya fokus ke pengolahan logam setengah jadi gitu? Bener gak kalau kayak? Kita ngomongnya nggak kayak gitu ya. Mungkin aku jelasin lagi kayak prosesnya gitu ya. Mungkin lebih mudahnya pakai contoh aja kali ya. Contohnya kita mau buat aluminium gitu kan. Metalurgi itu gini, dari bauksit, alumni kan dari bauksit. Kita tuh belajar gimana dari bauksit ini kita dengan namanya itu proses bayar. Proses bayar itu jadi alumina. Nah, alumina ini yang kadang kata orang-orang itu setengah jadi gitu. Nah, dari alumina ini kita pakai proses namanya Hall-Héroult, itu baru dapat aluminium gitu. I see. Berarti tadi kan kamu bilang pakai batu bauksit dan perbatuan. Berarti kamu belajar perbatuan juga kayak anak geologi, anak tambang gitu. Berarti kamu tapi nggak juga jauh. Kenapa? Oh, gimana? tapi nggak banyak sebanyak anak geologi sama kayak cuman dikit gitu. Itu ada krismin. Kita tuh belajar krismin, kristal dan mineral. Ada batuannya tapi nggak banyak banget gitu enggak. Jadi cuman batu-batuan yang memang diperuntukkan untuk produksi bahan-bahan tersebut kali ya. Yes. Nah, gini. Kalau lihat kondisi negeri berflower ini nih ya, apakah metalurgi ini sangat dibutuhkan di Indonesia gitu? Metalurgi sangat dibutuhkan kalau di Indonesia ya, kalau menurutku. Kenapa gitu kan? Metalurgi itu kayak merupakan suatu langkah di mana kita tuh bisa akhirnya membuat atau memproduksi barang-barang itu secara mandiri. Tapi emang dalam pembuatan pabriknya kayak gitu-gitu emang butuh waktu sama uang yang nggak banyak gitu, dana yang nggak banyak gitu, yang banyak lah. Nah kalau menurut aku pemerintah seharusnya bisa sadar betapa pentingnya metalurgi ini. Kenapa? Soalnya dengan adanya metalurgi ini kita tuh bisa mengolah sumber daya alam kita itu secara mandiri gitu. Jadi kayak kita ambil contoh aja kayak Korea itu kayak mereka itu nggak banyak gitu kayak sumber daya alamnya bandingkan Indonesia ya. Tapi mereka itu bisa kayak ngolah secara mandiri, ngolah banget. Contoh
Samsung gitu ya, HP. HP itu apa sih dasarnya itu kan kayak itu kan pasti dari logam kan. Mereka tuh olah banget sampai jadi HP, dan HP itu harganya itu kan kayak lebih valuable ya daripada sekedar logam gitu kan. Ya nggak sih? Nah dengan gitu mereka tuh kayak bisa meningkatkan segalanya, meningkatkan ekonomi dan segalanya gitu. Kayak itu sih, kayak kita tuh bisa mandiri gitu di Indonesia. Oh, sama nggak sih kayak kita bisa mengolah bahan mentah, kan Indonesia tuh kenal sama yang namanya mineralnya, batu-batuannya yang bisa diolah. Sebenarnya orang-orang Indonesia pun bisa jadi lebih maju kalau misalnya banyak orang-orang metalurgi kali ya, kalau misalnya disimpulin dari situ. Yes. Dan ini nih, kalau misalnya nih buat teman-teman yang merasa aku kayaknya buta warna parsial deh, itu boleh nggak masuk ke metalurgi? Buta warna parsial, kalau ini sih ingatku ya, masuk FTTM aja itu nggak boleh buta warna. I see. Gitu, jadi belum masuk metalurgi, masuk FTTM itu harus ada tes buta warna kayak gitu. Mungkin kayak hubungannya FTTM sama kimia itu erat ya, erat. Jadi kayak di kimia itu kan ada kayak campuran kimia gitu, itu kan biasanya warna-warna tuh. Nah ini kalau emang nggak bisa bedain warna, ntar nyampurnya salah takutnya. Kalau nyampurnya salah ntar bahaya. Bisa meledak gitu, bahaya gitu. Sama sih kayak di FITB juga, dia awalnya buat masuk ke FITB pun harus bebas buta warna sih. Another $1 million question nih Rel. Biasanya kalau anak-anak metalurgi itu magangnya di mana tuh? Oke, kalau magangnya itu macam-macam sih. Bisa di industri pertambangan, bisa gitu kan. Contohnya kalau kemarin aku tanya kakak Nimku, Kak Manira itu, dia di PPSDM Migas Cepu gitu. Terus kalau magang lain bisa kayak di industri pertambangan, kayak misal di PT Timah, terus PT Antam kayak gitu-gitu, PT Vale, PT Smelting Gresik kayak gitu. Nah itu tuh si magang-magang itu tuh termasuk di mata kuliah atau udah termasuk SKS, atau dia memang mengajukan diri sendiri kalau dia pengen magang ke perusahaan itu sendiri? Termasuk itu sih, termasuk KP keluar ya, sih kuliah itulah KP ya. Itu ntar kita kayak iya sih ngajukan ke perusahaan gitu, apa bisa saya magang di sini gitu, apa bisa KP di sini gitu sih. Pasti ada beberapa yang kepo nih kalau masalah permagangan gitu kan. Itu biasanya kalau magang kayak gitu tuh kita dibayar gak sih? Ada yang dibayar, ada juga yang enggak. Tapi kalau setahu aku kalau yang dibayar itu lebih emang benar-benar kerja gitu sih, kayak ya magang kerja sih, tapi kayak ya benar-benar kerja banget gitu kalau yang dibayar ya. Dan itu biasanya bergengsi gitu, jadi kayak untuk masuk ke sana itu ya butuh effort. Jadi kalau misalnya mau dibayar harus ke perusahaan yang bergengsi dan kita effortnya lebih besar lagi ya Rel ya. Nah agak kepo nih, aku kepikiran dari tadi kayak misalnya kan banyak praktikum tuh kan di metalurgi katanya. Itu selama online gimana tuh praktikumnya? Praktikum online kita lihat video. Ya memang lumayan sedih ya, tapi kita tuh berusaha sebaik mungkin gimana bisa tetap praktikum ya, biar kita tuh paham gitu, biar kita paham gimana proses pengolahan mineral gitu kan. Jadi kita praktikumnya itu lihat video, jadi ada video praktikum yang dibuat sama jurusan. Terus nanti kita itu ada sesi itunya, praktikumnya, di mana praktikumnya gitu kita sama cutting kita, sama asisten praktikum kita itu bakal dijelasin fenomena-fenomenanya. Terus kayak kita diskusi aja sih di situ, kayak kalau kita tanya masih bingung gitu ya kita tanyain, oh ini kayak gini, oh ini gimana sih cara ngolahnya, terus kayak ini fungsinya apa ya alat ini kayak gitu dan semacamnya. Terus outputnya ya biasalah kayak kita bikin laporan praktikum sama postes kayak gitu sih ya, kayak praktikum yang lain. Berarti praktikumnya tuh nggak megang langsung ke barang ataupun nggak praktek langsung ngerjain ya, lebih ke ya nonton terus kita bikin laprak gitu kan, terus bikin jurnal gitu kan. Agak ini ya, agak sayang banget tricky gitu buat ngerjain ini. Random question nih Rel,
kamu udah, Hmm. kamu sendiri nih, udah ada gambaran nggak mau kerja di mana atau mau jadi apa setelah lulus? Hmm. Kalau untuk gambaran, kalau sesuai bidang ya, mungkin ya itu tadi, mungkin bisa dapat kerja di industri yang sama, bisa industri pertambangan, bisa industri ekstraksi bisa, ataupun industri yang lain kayak manufaktur ataupun otomotif gitu. Tapi kalau apa yang kepikiran, yang lagi naik daun itu kemarin ada IMIP namanya. IMIP itu Indonesia Morowali Industrial Park. Di sana itu industri yang berbasis pengolahan nikel. Yang kemarin sempat naik daun juga kan, yang kayak heboh karena si Elon Musk butuh baterai buat nikel lalala itu kan. Nah, IMIP ini kayak basisnya itu pengolahan nikel, jadi kayak oke nih untuk masa depan. I see. Soalnya juga kan aku pernah lihat, kayak aku pernah nanya ke dosenku tentang suatu sumber energi, dan dosenku juga bilang kamu lebih baik beliau merekomendasikan untuk lebih bikin yang namanya baterai buat mobil listrik, karena itu bakalan naik daun juga ya, Krel ya. Berarti sama di metalurgi juga bakalan lebih mengembangkan itu. Oke, karena udah sampai last question nih teman-teman, makasih banyak udah nonton. Please jangan lupa subscribe dan like video ini, karena aku pengen banget dapat 1000 subscriber. Buat Farel, makasih banyak udah udah menyempatkan waktunya buat wawancara dan berbagi ilmunya buat teman-teman di sini.